Halo. Oke, halo. Oke. Udah jam 8 lebih 5, jadi langsung aja ya tanpa memperlama waktu. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang summer activities di Taiwan sama teman kita Yudhistira. Jadi langsung aja ya, Yudhis. Ya, Waktu dipersilahkan. Mau share oke, screen baik. silahkan. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Yang terima kasih yang sudah hadir dan juga terima kasih pada pengurus N2SC ISA yang ngasih kesempatan kepada saya. Oke, kalau summer ini kan sekitar bulan Juni, Juni ya mulainya ya? Atau udah Mei ya mulainya ya? Juni sih harusnya. Juni ya, Juni udah mulai ya. Oke. Kalau di summer ini sebenarnya kan pasti musim panas ya. Musim panas di Taiwan kan suhunya pasti lebih tinggi dibanding Indonesia. Cuma kalau beberapa tempat yang dikunjungi itu sebenarnya banyak ya. Ini kayak ini kira-kira mau dibahas di Taipei dulu atau luar Taipei nih? Tapi mending di Taipei dulu aja ya yang dibahas ya. Taipei dulu sih, Taipei lebih menarik, lebih Oke, deket. lebih dekat. Oke, kalau di Taipei sendiri sebenarnya gini, kita kembali pada kembali pada kita sukanya pergi kemana ya. Kalau saya pribadi itu kan sebenarnya kalau untuk refreshing itu atau jalan-jalan ada jalan yang hemat dan juga jalan yang membayar. Nah, kalau jalan hemat itu sebenarnya kita bisa kayak olahraga gitu. Misalnya kayak hiking ya, hiking kita bisa ke Siangsan Park itu enak kalau buat hiking. Ya kalau udah naik naik ke atas sih seharusnya suhunya lebih mending ya. Siangsan kan juga diakses cukup mudah kalau dari kampus bisa naik bis nomor 1. Itu dari depan halte NTUC sendiri bisa gitu. Nah kalau tapi sebenarnya juga ada bukit nih di belakang NTUC itu namanya Bukit Fujusan Park. Cuman ya tidak seramai Siangsan dan juga ketinggiannya masih di bawah Siangsan gitu. Tapi juga ada bukit-bukit lain ya di Taipei yang bagus dikunjungi dan ya menurut saya instagramable ya. Kalau teman-teman tuh suka suka hiking dan suka foto-foto pemandangan dan juga bukit saya lupa nama bukitnya apa di sekitar, utara Taipei ya. Bentar, mungkin saya buka Maps dulu sebentar. Saya siapkan sebentar. Maps Google. Saya lupa namanya apa sebenarnya. Ya sebentar. Saya screen sebelah mana ini? Saya lupa. Oke, show, oke ini bisa kelihatan? Udah kan belum? Lagi proses. Proses ya? Oke. Ini udah. Oke, udah kelihatan ya. Oke, mungkin sini kan yang tadi saya tunjukkan, ini kita ubah satelit aja dulu. Oke, jadi ada part pertama nih, ini ada bukit yang dekat kampus ya. Ini Bukit Fujusan. Ini Fujusan Park ya ini. Ini bisa buat ngedaki, bisa sekalian olahraga juga. Nah, tapi kalau yang lebih terkenal ini Bukit Siangsan sih sebenarnya ini. Lebih lebih terkenal. Maaf, ini Siangsan Park End ya, Siangsan Trail. Ini lebih terkenal. Ini juga kalau malam view-nya bagus. Tuh. Kalau yang Fujusan tadi dia start naiknya dari mana? Sataike itu dari, sebentar ya, lupa aku di sebenarnya pintu masuknya macam-macam ya, cuman biasanya sih aku naiknya dari sini. Nih, nah di sini nih, bisa naik Q-Bike. Ini dari kampus lebih dekat. Jadi tinggal ikutin itu aja entrance-nya itu ya. Iya, Oh, entar tahu. sini aja, ikutin aja. Ya, dia bisa keluar lewat sini juga atau ada pintu keluar lain sih sebenarnya. Itu Sama di kayak situ berapa? ada semacam apa ya, sebenarnya hidden gem ya, view yang Eco Park. Ini ada kayak bisa lihat, ada kupu-kupu gitu atau apa gitu. Kupu-kupu sama serangga lain lah gitu. Ini Kunang-kunang. bisa dia ya kunang-kunang ini bisa diakses dari, Fujusan Park. Nanti ikutin jalan aja di sini gitu. Nah, sama juga tambah nih, ada juga tempat, yang apa, namanya Lihe Eco Park. Itu kalau kalian beruntung bisa lihat ini nih, MRT lewat nih. Ya view one on one juga kelihatan dari sini. Kayak gini lah view-nya lah. Bisa lihat MRT gitu. Ya kalau suka pemandangan atau bikin video bagus gitu. Ini menurut saya termasuk hidden gem ya, hidden gem. Ya terus, Baru tahu ada kayak gitu kan. ya Baru tahu ada kayak gitu. iya, jadi ini bisa diakses dari Fujusan Park atau kalian kalau misalnya mau langsung ke Liha Eco Park, langsung aja lewat sini, ikutin pakai Uber juga bisa.
Di sini dekat Dock kok, ada Dock Quebec di sini. Sama juga di dekat, kalau dekat Fuyang Eco Park ini nggak ada dock sih ke saya, tapi cuman ada di ini, di Fujusan ini ada, sama di sini. Jadi ini jalan-jalan gratis ya, murah meriah tapi sehat gitu. Karena selama saya di Taipei ini saya suka naik-naik bukit kan, jadi tahu aja ada tempat-tempat hidden gem gitu yang oh ternyata di sini ada, ini ada gitu. Lalu kita pindah ke Xiangshan ya. Kalau ke Xiangshan itu eh, sebenarnya nggak begitu jauh dari kampus. Kita transportasi banyak pilihan, bisa naik bis nomor satu. Nanti turunnya saya lupa di sekitar mana, mungkin sekitar sini turunnya dekat McDonald, ada McD di sini turunnya. Nanti bisa ikutin jalan pintu masuknya ke sini. Atau kalau misalnya naik MRT, turun di Xiangshan jalur merah, nanti ikutin aja ke Xiangshan Park, terus langsung naik ke sini. Cuma mendakinya dia lebih berat dibanding Fujusan. Mendakinya lebih berat, tapi pemandangannya memang ya bagus sih karena dekat Owan ya. Atau juga bisa juga naik naik ke batu ini gitu. Tapi naik ke batunya agak bahaya sebenarnya. Ya gitu kalau di ini batunya yang cukup terkenal di Xiangshan itu, dan tapi kalau dinaikin bahaya sebenarnya. Sebenarnya nggak, aturannya nggak boleh naikin, cuma banyak orang yang naik naik ke batu ini untuk dapat foto bagus gitu. Jadi kalau misalnya malam juga pemandangan malamnya bagus. Mungkin saya share di Instagram kali ya. Saya pernah foto pemandangan malamnya. Sebentar. Ini Instagramnya bisa kelihatan. Oke. Maaf kalau ada ada gangguan. Ini saya pernah foto di Xiangshan tuh. Ini kalau malam bagus pemandangannya. Xiangshan malam gitu. Sama ini yang pernah saya pernah foto juga yang di batu ini sih. Tapi harus hati-hati naik naiknya karena saya pernah coba naik, saya nggak bisa turun gitu. Paling gitu. Oke, paling kalau bukit-bukit sih ini yang cukup rekomendasi ya kalau bagi pemula ya. Cuman karena ada bukit lain juga sebenarnya di daerah utara Taipei ya. Ini daerah, maksudnya utara ya, utara. Ini ada Bukit Jimiansan sama bukit satu lagi ini Bukit Jianan. Tapi ini lebih susah naiknya gitu menurut saya. Terutama kalau ini yang Jimiansan ini lebih susah naiknya. Karena kalau udah sampai ke atas tuh batu-batu. Banyak sudah batu-batu, jadi harus hati-hati naiknya. Begitu, guys. Cuma kalau untuk pemula saya rekomen dua bukit yang sebelum itu. Cuman kalau untuk wisata alam ya, cuma kalau kalau memang kalau kalian kalau memang ada yang suka ke Riverside juga bisa gitu. Ada Star Riverside di sini, Guting. Ya kalau suka sepedahan gitu. Tapi kalau memang nggak suka yang alam, ya saya rekomendasi ada tempat lain ya. Mungkin bisa ke museum. Kalau museum Taiwan kan di Taipei itu banyak museum kan, tidak hanya soal museum di Chiang Kai-shek gitu, ada juga museum uh, salah satunya nih museum yang cukup dekat dengan Taipei Main Station itu, namanya museum apa saya lupa ini. Ada museum ini di sini, National Taiwan Museum, atau juga atau ya ada beberapa museum lain dah. Cuman saya belum banyak museum sih kalau di Taipei ya. Dan juga kalau memang suka dengan yang berbau adrenalin, bisa ke ini Taipei Children's Amusement Park. Ya meskipun permainannya gak banyak, tapi bolehlah dicoba kalau kalau bosan. Itu kena berapa bayarnya di situ? Dulu kalau kena berapa ya? Iya, Kalau sudah itu diskon kok, tapi berapa ya lupa. Ada diskon sudah kok. Dan di sini juga termasuk Muslim friendly. oh, Jadi ada musolanya di sini gitu. Ada musolanya, termasuk Muslim friendly jadi enak. Sama juga ini saya pernah dengar nih ada museum astronomi ya di sekitar sini juga bagus, cuman saya belum pernah ke sana sih. Gitu. Ini kalau untuk Star Taipei ya yang saya tahu ya. Nah, kalau memang pingin satu hal yang berbeda lagi, kita bisa ke daerah New Taipei atau ke Kelung. Kita coba ke Kelung dulu ya. Sebenarnya kalau daerah Kelung itu, ini ada tempat yang bagus untuk foto-foto ya. Ini namanya Maritim Plaza. Ini kalau kita beruntung bisa lihat kapal. Ini salah fotonya. Kita bisa lihat kapal pesiar lagi bersandar. Jadi view-nya bagus gitu. Di sini terutama Maritim Plaza ya, yang saya rekomendasi gitu.
Ini kita bisa lihat kapal dan juga ada ya foto ya kota pelabuhan lah ke sini. Dan untuk akses transportasinya pun juga gampang, kita bisa naik TRA ya, nanti turun di stasiun Kilung, pas turun keluar langsung Maritim Plaza gitu. Nah kalau kalau daerah lain sebenarnya banyak sih tempat-tempat lagi ya kalau di New Taipei itu mungkin orang udah pada tahu ya kayak ke Pingxi atau ke Juven pasti udah pada tahu ya orang ya. Nah cuman saya coba rekom ke tempat lain lagi sekitar mungkin kita mengarah ke selatan ya. Kalau memang teman-teman punya duit lebih atau ada kenalan teman di luar kota atau bosan di Taipei ya gitu kita bisa ke Taichung misalnya contohnya nih. Di Taichung tuh sebenarnya banyak kalau tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi gitu. Contohnya kayak ada Gaume Wetland ya. Ini kan kita bisa foto-foto di latar belakangnya tuh kincir angin. Kan kalau di Indonesia sendiri kan susah dapat pemandangan seperti ini gitu. Apalagi kalau lihat sunset bagus banget itu. Waktu itu saya pernah ke sana tapi nggak lagi sunset sih sayangnya. Siang ya. Sama Sandra juga kan siang. Ya gitu ini satu tempatnya. Ini kalau di Taichung ya. Tapi oh ya oke. Kalau untuk transportasi ke sana sebenarnya Taichung banyak pilihan ya. Bisa naik bis, naik kereta TRA biasa atau kereta cepat. Tapi kalau kalau memang tergantung budget teman-teman bagaimana ya. Kalau Taichung pun juga kan masih 2 jam. 2 jam saja perjalanan dari Taipei, jadi nggak begitu jauh gitu. Dan juga sebenarnya juga bisa dikunjungi sehari sih kalau sanggup gitu. Dan untuk transportasi umum di daerah sana juga bagus kok, ada bis banyak dan juga ada MRT tapi masih satu jalur gitu. Dan juga kalau di daerah Taichung sendiri nih banyak tempat foto yang bagi saya tuh instagramable gitu. Contoh nih Taichung Theater ya, bagus kan, bangunannya unik gitu. Dan juga di sana juga cukup banyak gedung tinggi, kalau malam tuh bagus gitu. Ini kalau ini dalam Taichung Theater ya. Ini kalau saya pernah ambil foto gedungnya di Taichung ya, ini salah satunya maaf bukan ini. Sebentar, kayaknya fotonya. Ini saya pernah foto nih, ini cukup bagus ya kalau malam gitu. Ini serupa dekat Taichung Theater seingat saya ini. Paling gitu. Sebentar, saya lupa fotonya di mana ya. Hmm. Ya, ini foto juga, bukan ini, maaf. Mana ya fotonya ya? Sebentar, saya cari dulu foto di mana. Ini dia. Ini ada foto kalau di malam hari nih, gedung tinggi Taichung di malam hari. Tuh. Dan juga di Taichung sendiri itu banyak museum bagus-bagus untuk dikunjungi gitu. Da, dan juga selain museum, ada juga tempat yang bagus untuk foto nih. Ini contoh Rebel Village nih. Ini cukup unik loh, ada rumah sebenarnya ini bekas rumah tua ya, cuma di dindingnya tuh dicat lukisan gitu. Tapi unik gitu. Kalau untuk foto-foto bagus, saya rekomendasi lah kalau kunjungi ini. Dan ini juga gratis ke sini, tidak dipungut biaya. Dan bisa diakses lewat bis ya kalau di sana. Tapi saya nggak tahu nomor berapa bis ya. Terus juga paling kalau istilah Taichung itu yang saya bisa kasih tahu ya. Oke, mungkin kalau kalau mungkin daerah lain, mungkin kita coba ke selatan dulu ya. Kita coba ke Kaohsiung. Um, di sekitar Kaohsiung ini, cuma kalau Kaohsiung cukup mahal ya, karena kan jauh ke selatan. Tapi kalau di Kaohsiung itu, saya punya tempat yang bagus saya rekomendasi bagus untuk dikunjungi, itu salah satunya Cijin Beach ya. Oh maaf, ini kok ke kepala ke ini. Ke Cijin Beach itu, ini pantainya kayaknya, saya lupa di mana. Dari sini mungkin, Cijin Beach lah, ini bagus untuk dikunjungi. Ya ini bagus lah. Cijin Beach paling, terus kemudian juga kita bisa ke sekitar, sebentar, saya lupa di mana posisi ini. Mana ya? Aduh, sebentar, saya lupa di mana posisinya itu. Mungkin saya ubah satelit dulu. Dan Cijin Beach itu ada tempat lagi, semacam kayak, ya mirip kayak Kelung sih, kayak lihat laut kok.
kota Marinir Laut gitu, tapi saya lupa daerahnya mana gitu. Oh ya ini mungkin sekitar sini lah daerah ini. Namanya Glory Pier lah. Ini juga bagus ini buat dikunjungi daerah sini. Ini juga bagus buat dikunjungi. Untuk kalau Kaohsiung sendiri transportasi umumnya lebih bagus dibanding Taichung ya. Dia ada MRT-nya sudah 2 jalur sama ada LRT 1 jalur jadi lebih enak gitu. Sama bisnya juga cukup banyak. Bisnya juga cukup banyak gitu. Maaf. Paling paling itu aja dulu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau misalkan mau beli tiket HSR itu gimana caranya? Oke, beli tiket konser itu sebenarnya banyak cara ya. Kita bisa datang langsung ke stasiunnya, lalu juga selain bisa datang langsung ke stasiunnya, kita juga bisa pesan online. Cuma kalau saya sih merekomendasikan tuh sebenarnya pesan online ya, dalam arti nggak di website bisa ya, tapi saya lebih merekomendasikan tuh lewat aplikasi. Namanya ini aplikasinya itu bisa di-download di iOS atau Android. Nah, saya cek dulu nama aplikasinya apa nih. Oke, itu saya tunjukkan. Ini nama aplikasinya TX. Maaf, TX ya. TX. TX ini nama aplikasinya. Nah, PX. kalau kalian beli di sini itu sebenarnya enaknya tuh tiketnya itu bisa dapat tiket yang paperless. Jadi nanti kalau udah beli, nanti di-collect tiketnya, lalu nanti kita bisa scan, nanti ke stasiun scan barcode aja gitu. Ini contohnya saya udah pesen tiket ke Chuoying ya, buat nanti perjalanan di akhir Mei karena saya mau ke Kenting, soalnya mau konferensi tapi harus ke Kaohsiung dulu karena kan nanti ganti bis di sana. Karena untuk biar mepet waktu naik kereta cepat. Jadi ini saya udah pesen tiketnya, ini contoh nih. Ini tiketnya ya. Tiketnya udah online. Jadi nanti kalau punya tiket kayak gini enak tinggal scan barcode aja di pintu masuk ya sampai pintu keluar. Jadi paperless. Itu bayarnya di Sevel gitu. Apa Bayar, oke. Untuk bayar bisa di Sevel, bisa atau bisa langsung. Kita pakai kartu Postbank bisa. Karena kan saya orangnya sukanya praktis, jadi ya lebih enak langsung aja gitu bayar, nggak usah keluar ke kamar kan, atau nggak usah langsung dari HP aja gitu, lebih cepat gitu. Dan kalau untuk HSX sendiri bisa dapat diskon student, tetapi jamnya terbatas, tidak tidak sebanyak jam yang umum gitu. Karena saya sendiri waktu pesen tiket yang ke Chowing ini yang buat perjalanan nanti di tanggal 24 Mei, sebenarnya saya udah coba ngusahain pesen yang student tiket, tetapi jamnya nggak cocok dengan jadi akhirnya dapat tiket yang biasa begitu. Tapi di Sosudin ada, cuma jamnya terbatas, jam tertentu aja. Tidak semua jam bisa dijangkau. tapi kalau Gitu. student gitu nanti Hmm? eh, tinggal kan udah beli, terus di stasiunnya harus kayak kasih proof something gitu atau enggak? Oh nggak perlu, nggak perlu. Soalnya karena di situ kan diregister ARC ya. ARC kita kan udah terbaca otomatis itu apakah student atau atau pekerja udah terbaca kan. Kita kasih nomor ARC aja di situ, jadi aman. Oke. Terus Kita kalau kasih nomor. misalkan kalau bus prefer belinya gimana? Online juga atau Oke. Kalau bus sendiri, saya belum punya pengalaman banyak ya. Cuman saya tetap sarankan beli online sih. Ada juga aplikasi namanya ini. Oke, saya satu lagi ada rekomendasi aplikasi yang bagus ya untuk pesan transportasi. Ini ada aplikasi namanya aplikasi Klook. Klook ya Klook? namanya. Klook ya, Klook ya. Ini bisa pesan hotel juga, bisa pesan tiket bus ini. Tapi tiket busnya Ubus dia. Ubus. Ubus. Saya rekomendasi juga aplikasi ini. Ini enak digunain. Itu. Dia bisa pesan bus dan hotel. Kalau untuk transportasi ya saya bus ya. Bus ya. Kalau untuk kereta kalau kereta biasa kayaknya di Klook nggak bisa deh. Cuma kalau untuk misal teman-teman mau naik kereta biasa ya kan TRA ya, Taiwan Railway Administration, itu saya juga ada aplikasinya. Sebentar saya buka di HP ini. Nama aplikasinya. Oke. Oke, ini mungkin nama aplikasi dalam bahasa Chongwon. Ini sebentar, maaf ini dalam bahasa Chongwon saya nggak tahu apa ini. Ini ada aplikasinya. Ini juga kita bisa pesan di sini. Dan itu sama juga kayak tiket kereta cepat, kita bisa dapat tiket yang paperless. Langsungnya tinggal scan barcode aja. Dan bayarnya pun juga bisa pakai pakai debit postbank itu bisa. Tapi kalau kereta biasa
Sebenarnya tuh ada kelasnya macam-macam ya. Ada Seciang, ada Puyuma, terus lalu ada satu lagi saya lupa kelas apa, kelas apa. Eee, kalau kalau misalnya kelas yang Puyuma itu lebih cepat dibanding Seciang, gitu. Sementara ini saya pernah nyoba pesen yang, Puyuma cuma selalu gagal dapat gitu. Nggak tahu kenapa ya, apa mungkin orang banyak pesen Puyuma ya, tapi kalau yang dari TRA itu kelas yang tercepat tuh Puyuma. Ya tidak secepat kereta cepat, cuman jamnya lebih cepat sedikit lah gitu. Kalau oke. Terus kalau misalkan yang di area mana? Yang Timur mana? bukan sih? Yang Oh ya, area-area oke. kayak Oke, untuk Hualien, oke, Hualien sama Yilan ya, sama oke. Kalau area timur saya belum punya banyak informasi ya, karena saya cuma pernah ke Yilan doang. Gilan, Tapi Gilan. kalau oke, oke kita bahas soal Yilan ya. Tapi kalau Yilan itu sebenarnya jujur saya pribadi ya, saya merasa nggak begitu bagus sebenarnya. Saya mungkin sama teman sama acara lab ya, itu naik bis. Jadi tapi kalau untuk transportasi ke sana kita bisa akses pakai TRA, bis juga bisa. Karena Taiwan Timur kan nggak ada kereta cepat ya, hanya ada kereta biasa, TRA sama bis. Tapi kalau di jalan sendiri untuk tempat wisata itu bagaimana ya? Ya maksudnya ada aja sih, cuman cuman, cuman untuk aksesnya di kotanya saya nggak begitu yakin gitu, karena kotanya lebih sepi dibanding kota yang di Taiwan Utara sama Barat sama Tengah, Taiwan yang sebelah barat itu. Tapi cuman saya nemu ada pasar malam yang oke gitu, namanya itu Luotong Night Market, Luotong. Ya, ya Luotong. Luotong ya. Ya ini pasar malam yang oke lah kalau dikunjungi Itu itu di menurut saya. Ilannya langsung ya? Gilanya langsung, heeh. Kayak Waktu kayak gimana? kayak misalkan kita turun dari kereta itu udah deket gitu. Kalau Oh, naik kereta sih nggak tahu ya, apakah ini stasiun? Saya nggak tahu deh. Ini stasiun ya? Oh bukan bukan. Waktu naik bis ya ke sana jadi nggak tahu. Cuman ya ada night market yang bagus untuk dikunjungi sih, Notong Night Market aja itu sih menurut saya ya, Mbak, yang di antara semuanya. Terus kalau di Ilan itu, ada transportasi itu paling kok mungkin bisa aja bis kota lah, bis kota paling. Soalnya kalau 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 kota-kota yang ada MRT itu cuman ada Taipei, New Taipei, Taoyuan, lalu Taichung sama Kaohsiung. Seluruh kota itu kan nggak ada, cuman bis aja. berarti kemarin ke Ilan Ya, selain ke night market ngapain aja yang bisa dilakuin? oke. Sandnight Market itu kemarin saya juga pergi ke namanya ada farm apa ya, aduh namanya Union Farm, tapi nggak tahu namanya apa ya kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya. Coba kita cari ya, di sini mungkin bisa. Union Farm, aduh nggak tahu namanya apa, lupa. Sama ini ke air terjun ya, tapi air terjun itu saya juga bingung segala macam lokasinya. Ada air terjun sih, tapi bingung. Namanya juga saya lupa. Namanya lupa apa gitu. Jadi agak-agak susah ya kalau ke Agak Ilan agak susah kayaknya. transport sendiri gitu. Agak susah kalau sendiri kayaknya sih saya. Kalau untuk Taiwan Timur agak susah menurut saya karena dia kotanya sepi dan mungkin transportasi umumnya nggak banyak mungkin. Tapi kalau ada teman di sana kan teman bisa di sana mungkin bisa membantu ya gitu. Oh, kamu pernah ke itu nggak yang isinya kucing-kucing itu di mana? Oh, iya itu kucing-kucing. Saya belum pernah ke sana, tapi, saya tahu aksesnya ke sana bagaimana. Namanya kan Huotong Cat Village. Ah, Maaf, iya iya, Huotong Cat Village. Ini belum sempat ke potong. sana, tapi ini banyak kucing ya. Sana tapi lihat di TikTok atau apa tuh banyak kucing. Tapi untuk transportasi ke sana saya tahu aksesnya bagaimana. Ini teman-teman bisa naik, kereta ya dari Taipei Main Station, ambil, dari Taipei Main Station ya ini, Taipei Main Station, nanti naik naik kereta biasa ya TRA. Nah, teman-teman untuk lihat jadwalnya itu bisa download aplikasi ini namanya, saya tunjukkan lagi, aplikasi Bus Plus. Plus. Nah, Bus Plus, ini aplikasi Bus. Nah, ini kita bisa lihat jadwal kereta nih, teman-teman di sini. Jadwal kereta itu bisa di sini. Nanti kalian kalian ketik aja apa dari Taipei ke Huotong. Seingat saya Huotong itu ada stasiunnya. Nah, jadi nanti untuk sebenarnya gini, jadi kereta yang di Huotong Huotong Cat Village itu nyambung 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 dari sebenarnya keretanya kita naiknya dari stasiun Juven, sorry, Ruifang. Jadi naik kereta dulu, naik kereta sampai Ruifang, nanti di Ruifang kita ganti peron. Nah, ini nanti ganti kereta yang tujuannya itu ke arah Potong. Pingxi,
Pingsi, Shifen, terus sampai ini sampai stasiun Jingtong mungkin ya, mungkin stasiun Jingtong. Nah, ini dia keretanya kenapa harus ganti kereta di sini, karena soalnya keretanya itu kan dia bukan pakai kereta listrik ya, karena kalau TRX masih kereta listrik, dia keretanya kereta biasa yang benar-benar mungkin pakai tenaga solar. Dan jadi harus ganti di Urifang. Nah, keretanya cuman dan nanti keretanya kalau udah masuk jalur sini itu satu jalur. Nanti teman-teman bisa naik kereta jadi naik kereta 2 kali ya, dari Taipei ke Urifang, terus di Urifang ganti kereta, Urifang ke arah ke Jingtong tadi. Nanti turun di stasiun Hotong, itu ada stasiun keretanya di sini. Nanti langsung aja gitu. Nah, Jadi tapi sebenarnya kalau bisa, ya, nah itu ya bisa sekalian ya ke Huatong terus ke Juven gitu nah sekali. iya bisa sekalian. Jadi apa namanya, biar biar hemat waktu ya atau, biar puas sekaligus itu sekalian juga bisa ke, eee, Shifen. Nah, di Shifen tuh teman-teman bisa nih lihat apa namanya, ada kayak Shifen Off Street. Nah, ini kita teman bisa nerbangin lampion di sini gitu kan. Dan harganya juga nggak mahal kok, cuman 100 berapa ya, 100 apa 200 ya, nambahnya mending bareng-bareng ya, jangan sendiri ya, kalau sendiri kan kasihan ya, garing banget kalau main sendiri gitu, mending bareng-bareng. Nah itu, Nerbangin nerbangin lampion itu ada jadwalnya gitu apa bebas? kalau jadwal tuh bebas dia, bebas, kecuali kalau lampionnya festival ya, kalau lampionnya festival tuh ada jadwalnya. Tapi jadwal lampion festival, festival lampion tuh bisa di winter, di Februari kemarin. Ini kan udah summer, jadi nggak ada jadwal itu singkat saya sih. Tapi ini kalau ini bebas, nanti teman-teman bisa terbangin di sini di jalur kereta ini. Ini juga kalau foto-foto Instagramable banget gitu. Nah, ini kan sifatnya off street. Di sini juga ada kuliner, ada kuliner juga, ada juga bisa beli souvenir. Nah, nanti teman-teman dari sifat off street ini bisa jalan nih ke Sifon Waterfall. Ya Jalan jalannya, doang, jalan doang nyampe. jalannya agak jauh sih, 10 menitan lah. Jadi ini kan sifat off street ya. Nanti kita bisa jalan, ya pokoknya ikutin jalan aja lah penunjukan. Nah, di sini Sifen Waterfall-nya di sini. Ini Oh, cukup bagus kok, waterfall-nya kayak Niagara lah istilahnya lah, kayak Niagaranya Taiwan lah gitu, Sifen, cukup bagus. Ini untuk foto-foto bagus di sini, gitu. Karena teman-teman bisa lihat ya ini, DP Instagram saya ini di Sifen ini, Sifen Waterfall. Ini di Sifen Waterfall nih. Maaf ini malah kebuka story. Nah, saya ada fotonya nggak ya di Sifen Waterfall? Saya lupa ini ada atau tidaknya. Oh, maaf, sepertinya tidak saya upload ke ini. oh, Tapi ya bagus kok Sifen Waterfall tuh untuk dikunjungi, oke lah. Ini juga gratis di sini kok. Tapi harus jalan dari stasiun Sifen-nya ke Sifen Waterfall gitu. 10 menit lah pikiran lah jalan lah. Meskipun di Sifen sendiri tuh ada yang nawarin motor ya, skuter, tapi saya nggak, karena nanggung aja bisa jalan kaki 8 menit dan kan sehat juga gitu. tadi itu Nah, IHLU, kalau ini IHLU itu jauh nggak dari ya. situ? Oke, kalau Yeli itu jauh. Yeli itu di sekitar beda tempat. Mungkin nanti kita bahas habis ini ya. Yeli itu di New Taipei, tapi bukan New Taipei daerah sini. Nanti saya bahas dulu sampai daerah sini ya. Saya nanggung. Oke, dari Sifen ini juga kita bisa ke Pingxi. Pingxi. Pingxi itu mana ya? Ini kan Sifen ya. Oke, Wangpu, Lingzhou, Jingtong. Pingxi sebelah mana ya? Ini Pingxi. Ini ada daerah Pingxi juga. Ini Pingxi juga, di sini juga sama ada Outstreet. Mirip Sifen lah. Ini juga bisa, di sini juga daerah ini bisa kita nerbangin lampion. Juga Oh, bisa. oh mirip. Mirip juga, sama juga nominalnya juga di part yang tadi di apa yang sama kayak di Sifen kita bisa terbangin di jalur keretanya ya. Kalau keretanya nggak ada kita bisa terbangin gitu. Di Pingxi pun juga sama gitu. Tapi biasanya kan kalau di situ kalau ada kereta lewat pasti ada polisi yang ngingetin, maksudnya kayak disuruh minggir gitu. Itu kita juga bisa rekam keretanya lewat bagaimana gitu. Bisa rekam. Tapi dari Siven ke Pingsi tadi itu naik kereta lagi ya atau tinggal jalan doang? Bisa naik kereta lagi aja, lebih naik kereta lagi. Kalau jalan jauh, jauh loh ini loh. Jauh loh dari sini loh. Jauh. Mending naik kereta lagi aja. Oh, Tapi memang kereta di sana tuh jadwalnya saya lupa ya banyak atau enggak ya, karena mungkin cuma satu jalur keretanya, jadi jadwalnya nggak begitu banyak sih. Dan keretanya pun kereta diesel, jadi mungkin jalannya nggak secepat kereta biasa, nggak secepat kereta listrik gitu. Cuman saya sejauh ini pernah sampai Pingxi aja. Tapi juga ada opsi lain, kita juga bisa naik bis. Nah, naik bis itu saya nggak pernah pernah juga. Dulu waktu saya sebelum ke Sifen ya pernah ke Pingxi ya. Itu bisa naik bis dari stasiun Rifang, tapi saya nggak tahu bis nomor berapa. Cuma naik bis agak lama sih. Atau juga bisa,
kalau teman-teman agak males ya, lewat naik kereta atau naik bis lewat jalur ini bisa juga naik bis dari dari Muza. Muza itu, sebentar ya, ini Muza itu arah Jadi Taipei Zoo. Taipei. Ya. Ya, bisa dari Muza, ada bis dari Muza. Tapi nggak tahu bisa berapa, coba dicek lagi yang tadi aplikasi saya sarankan bus plus itu, coba dicek atau dicek juga di Google bisa ya. Bisa juga naik bis itu ada langsung sampai ke Sifen atau Pingxi gitu. Mungkin lewat jalur ini. Ya, terserah teman-teman enaknya bagaimana sih, mau naik kereta atau naik bis ya senyamannya aja bagaimana gitu. Tuh. Nah, oke ini kita langsung pindah ke Yeliu ya. Kalau Yeliu Geopark oke itu juga termasuk oke bisa termasuk bagus untuk dikunjungi. Ini dari sini ya. Itu kita bisa naik bis dari Taipei. Dia New Taipei juga, tapi New Taipei-nya bukan sebelah sini ya. New Taipei kan luas ya, dikelilingin. Ini New Taipei yang mungkin sebelah utara, ini sebelah utara mungkin ya. Kan tadi timur, ini utara ya. Kita utara ya, apa utara. Ini bisa naik bis itu dari sebentar nama Taipei City Bus di Taipei City Hall. Seingat saya. Ini ada stasiun bis di sini ya. Ini bisa naik bis dari sini. Tapi di stasiun bisnya saya lupa namanya apa ya. Mungkin start sini Taipei stasiun ini Hall. ini. Nah, Taipei City Hall Bus ini. Kita bisa naik bis di sini. Oh ya teman-teman, soal pembayaran bis ya. Tadi saya belum bilang kalau bis yang kayak menjangkau ke Sifen Pingxi atau bis yang ke Yeliu itu juga kita bisa pakai yoyo atau isi card ya. Tapi kalau yang bis keluar kota itu harus pesan. Yang dari kota Taichung atau itu harus pesan. Kita naik bis itu bisa dari umumnya naik bis keluar kota itu dari Taipei Main Station umumnya. Kalau dari Taipei City Hall Bus Station saya nggak tahu. Tapi kalau yang untuk ke uh, Yeliu itu bisa dari Taipei City Hall Bus Station. Oh iya sama tambahan teman-teman, saya lupa juga tadi ya kalau ke Kilong itu nggak hanya naik kereta juga, bisa juga naik bis dari depan NTWST. Saya lupa nomor bisnya berapa, ada bis langsung ke Kilung dari depan NTWST. Nomor bisnya itu 1000-an. Bisa pakai Yoyo Card juga gitu. Kalau mau praktis ya, ada dua pilihan kalau ke Kilung ya. Tapi kalau misalnya untuk Yeliu ini, saya cuma tahu satu pilihan dari Taipei City Bus Station bisa langsung ke Yeliu Geopark. Dan teman-teman juga Yeliu Geopark itu termasuk Muslim friendly. Jadi di situ ada musolanya. Karena saya nggak tahu ada musola, jadi saya sebelum ke sana udah jamak sholat. Ternyata pas sampai sana ada musolanya begitu, musola. Dan juga di Yeliu itu ada diskon student. Jadi nanti tunjukin surat teman-teman aja. Saya lupa diskonnya berapa, pokoknya ada diskon gitu. Saya lupa harganya berapa, tinggal tunjukin dan itu nanti dapat diskon. Nah, ini nanti pintu masuknya di sini. Jadi nanti connect bis ya, itu turunnya itu di sekitar mungkin start sini ya turunnya. Jadi teman-teman harus jalan lagi. Sekitar 5 menit lah. Jalan nanti di sini masuk ya. Gitu. Nanti sini ini bagus untuk foto-foto juga kok. Ada lihat batu-batu gitu. Ini Queen Head ini bagus. Jadi kalau di sini kan rasanya kayak di planet lain ya. Jadi bisa bohong kita kok di planet lain. Soalnya kan pemandangannya kayak di Mars gitu. Nah, di sini juga ada bukit-bukit kecil bisa naik gitu. Nah, ini juga saya ada merekomendasi ada tempat yang bagus juga untuk foto-foto ya. Ini maaf, mungkin ini saya di Instagram aja. Ini ada tempat yang bagus. Ini salah satunya saya foto di Yeliu ya. Ini. Ini kalau mungkin saya kompas menjelang sunset ya, itu bagus untuk foto-foto kan lihat matahari turun ya. Ini bagus untuk foto-foto dan juga ini salah satu foto saya dari Yeliu nih ada batu gitu. Kalau untuk di sana untuk cari makan ya kalau bisa di Yellow Geopark itu saya nggak terlalu banyak, saya nggak bisa merekomendasi ya karena restoran sana susah sih. Jadi mending makannya di Taipei saja gitu. Ya sini ada ya sini tempat bagus untuk rekomendasi lah untuk Oke, sip. Sebenarnya aku jadi ada rekomendasi juga sih yang gimana gimana gimana. ke arah tadi tuh Huotong itu Hmm. bisa lanjut lagi ke sebenarnya kalau misalnya summer aku ya ini pengalamanku kemarin ya. Itu Hmm. ada di Fulong Beach. Itu ada kayak festival Oh pasir ya gitu. benar benar. Udah ke Ya sana ya belum? Fulong. Belum sempat ke sana karena kemarin mahal. Oh iya Iya sih. Fulong nih. Ya Ya itu ini harus Fulong. bayar Iya nih nih ya. 100 Pak. Oh iya Nah iya ini benar itu nanti ada festival biasanya. Ya, sekarang Mas Andro. itu pas summer itu
enak banget kan, udah ada pantainya. Walaupun pantainya nggak sebagus apa gitu ya, tapi kayak ada festival pasir-pasir ini, terus cuacanya panas gitu, enak. Jadi aku rekomendasiin kalau misalkan nanti summer langsung beli tipas saja 1.200 kan, jadi nanti bisa kemana-mana sebulanan itu deh. Jadi bisa ke Huotong. Itu kan naik Tera lumayan ya, bayarnya kayak berapa sih Tera? 80-an ya? 80-an ke atas nggak sih? Jadi Ya kayak iya kalau harus gimana? Kalau ke Pulang ya? ya kayaknya lebih 80-an nggak sih apa 100? Lebih mahal sih. Dulu sebenarnya saya pesannya kemarin pindah ke Pulang, cuma karena kemahalan jadi saya batal. Jadi Cuman kalau cuma agak nyesel juga sih nggak ke sana gitu. nanti better beli tipas aja yang 1.200. Jadi Ya kalau cukup sering cover. better beli tipes sih, lebih hemat emang. Oh iya ya tipes juga, cuma kalau saya nggak punya tipes karena saya berpikir jarang naik MRT atau apa kan, tapi kalau teman-teman mau coba beli tipes ya silakan sih, lebih hemat untuk pergi-pergi yang Tinggal terlalu jauh ya. dihitung-hitung ya. Tinggal dihitung-hitung aja. Untung atau enggak. Betul sekali. Oke. Terus ada yang lain nggak yang mau di-share? Tempat lain? Mungkin kalau enaknya untuk di-share, apalagi ya kita ya? Oh ya mungkin, Wali. kalau Hualien mungkin Mas Ando yang Wali. udah pernah ke sana bisa di-share. Tapi sekarang masih buka nggak ya habis gempa itu? Nggak tahu Nah deh. itu dia, masih buka atau enggaknya kan kita nggak tahu. Tapi boleh deh dicoba searching deh Taroko. Oke, sebentar ya, Taroko ya, kita bantu Ya, searching. jadi Mungkin Mas Ando bisa bisa merekomendasi ya, kan, ya, saya ya, belum dekat pernah ke sana. Silakan Mas kalian. Ando. Nah, kalau misalkan ke Hualien itu juga sebenarnya ini bagus banget sih. Kalian harus sebenarnya kalau kemarin aku itu 1 hari ya, jadi berangkat pagi pulang malam itu bisa, tapi rush banget. Jadi kalau mau nginep di sana juga boleh di kotanya, tapi ya budget tergantung budget kalian. Betul sekali. Nah, untuk yang pertama itu ke Hualien Train Station dulu di Oke, kotanya. kita cek dulu. Naik Puyuma ya. Puyuma ya? Ya tadi saya bilang Puyuma Naik kan lebih Puyuma cepat. itu harganya 500. Harganya 550. Contoh, Itu turun di Hualien Station. Mana sih? Sinceng, ini Sinceng. Mana? Dia ada station gitu di Hualien. Harusnya di kotanya sih. Nah, terus dari kota itu nanti langsung naik bus. Nah, naik bus itu bisa langsung ke Taroko. Ke Taroko itu ada satu bus ke pusat Tadi pusat namanya di Sinceng ya? informationnya Sinceng gitu. Taroko ini ya? Aku Bukan? lupa sih. Enggak yang ini, yang satunya. Oh, satunya ya? Tapi Oke. Mana ya? Ini Chongte, Sinceng. Tapi Hualien masih kalau gempa loh kan, nggak tahu kita ya. kalau di ya kita nggak tahu sih. Nah, itu dari stasiunnya ke pusat information itu naik bus, aku lupa berapa, itu harus di search, itu jamnya itu kayak lama banget, itu kayak mungkin sejam sekali gitu. Ya, ya, ya. Nah, Ada ke websitenya kok. visitor. Nah, setelah dari visitor ini nanti kalian bisa langsung, nah ini kan ada tulisan tuh tutup sementara, berarti nggak bisa. Nah, dari situ sebenarnya bisa langsung trekking aja apa jalan gitu di Sikadang Trail itu. Jadi menyusuri samping-samping gitu, nanti bisa ngelihat pemandangan Taroko Gorge. Itu bagus banget sampai ke tujuan lainnya. Jadi bisa sambil jalan, bisa sambil menikmati. Terus habis sampai ke tempat satunya yang gue lupa namanya apa itu, dari situ ada lagi bus-bus nanti menuju ke spot-spot lainnya. Jadi kalau misalkan kalian 1 hari itu merasa nggak cukup, nanti bisa ke sana lagi di hari lainnya. Tapi kalau misalkan kalian punya license motor atau mobil, itu better. Nyewa motor itu banyak sebenarnya. Jadi kalau sekarang tutup, jadi ya nggak usah ke sana lah ya. Terus aku juga rekomendasiin buat ke Pingtung. Coba bantuin search Oke, Pingtung Yud, ya. Pingtung, Ah, nih Pingtung. Pingtung juga oke nih. Tapi kalau ke Pingtung, aku pernah ke sana cuma ada temen. Jadi kalau untuk transaksi susah di sana karena Pingtung itu kabupaten Ya, soalnya, desa lah. Oke, coba gimana? Daerah mana nih? Daerah mana nih? Pingtungnya aku kalau kemarin langsung ke itu sih, ke pelabuhan. Ke Pelabuhannya mana nih? pelabuhan. Aku namanya lupa lagi. Yang ke Xiaoliuqiu itu loh. Kita kan nyebrang ke Xiaoliuqiu. Ini, bukan Yang ya? nah yang itu tuh Liuqiu. Oh, pulau ya? Ya itu bisa nyebrang ke sini. Itu dari pelabuhannya di Pingtung itu. Bagus ya. Bagus. Jadi nyebrangnya itu juga kemarin pakai student itu cuman berapa ya? Murah kok. Bagus Dan bagus loh ini. dan ini tuh Kayak kayak pulau sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan di Indo mungkin kamu nyebrang ke Gili Trawangan gitu ya.
Nah, Jadi iya untuk kayak nyampe gitu. sana Kalau itu, nggak nyampe bagus ini sana loh. itu nanti bisa naik sepeda motor gitu yang nggak perlu license. Jadi nyewa sepeda Hmm, itu seharian berapa itu bisa dibagi dua sama temenmu. Itu seputaran itu paling juga paling setengah jam. Dan itu tinggal nanti di sana bisa nyewa Airbnb atau something gitu buat nginepnya. Jadi ya the best banget sih kalau misalnya summer itu kan panas, cuacanya bagus, pantainya banyak. Ini juga pantainya bagus nih di sini. Jadi kayak menurutku ini harus dijelajahin sih di sini kalau misalkan ada waktu. Tapi ya itu tadi karena di Pingtung jadi harus naik bus itu sekitar 5 jam langsung ke pelabuhannya. Pelabuhannya nanti ke sini itu mungkin sekitar 30 menit doang sih. lumayan ya. Nggak nyampe kayak. Tapi kalau Hmm. itu transportasi ke Ping itu kemarin naik apa? Ke Pingnya Naik sendiri. bus, Naik bus naik dari bus Taipei. dari Taipei ya 5 jam. 5 jam itu berapa tiketnya harganya? Kalau kemarin aku lagi ikut acara ya dari NTU jadi gratis. Kali kalau misalnya beli sendiri mungkin 500 ke atas sih. Oh, oke oke. Oh, acara dari NTU ya. Tapi jauh juga 5 jam ya? Ya, jauh ya jauh. Jadi kalau mau misalkan ada waktu banyak liburan bisa dari Kaohsiung. Kaohsiung itu ada bus ke pelabuhannya itu. Hmm, Kalau ya misalkan ya. mau jelajah Kaohsiung dulu ya, Kaohsiung habis itu udah puas pindah ke Pingtung ke pelabuhannya terus nyebrang. Apa pelabuhan namanya aku lupa sih. Di Tonggang itu kali ya? Gak tahu deh itu. Oh gitu. Soalnya kemarin sih pernah ke Pingtung juga itu ada teman ya. Jadi di Kaohsiung dijemput. Dia Oh, dia dia nganter naik motor ke Pingtung jadi lebih enak gitu. Tapi kalau di Pingtung sebenarnya banyak tempat-tempat oke juga dikunjungi. Tapi untuk transportasinya butuh bantuan orang ya. lah Terus ada atau temen. butuh motor. Itu aku rekomendasiin sih ke Xiaoliuqiu itu kalau ada waktu dan duit bisa. Terus habis itu aku rekomendasi juga di Taitung. Taitung coba yuk, Taitung. Oh ya Taitung, ya nih Taitung boleh juga nih. Taiwan Timur tuh banyak tempat-tempat hidden gem lah untuk dikunjungi. Pantainya itu Ah, bagus Taiwan. banget kan. Iya pingin ke Taiwan Timur sebenarnya saya itu, tapi belum belum Taitung apa ya. kotanya. Bang. Cuman Soalnya dari Taiwan Timur kota, tuh kelemahannya rawan gempa. ya. Nah ini Taitung, ya nih Taitung bagus. Bisa naik pesawat juga dari Taipei Nah, kalau mau. Dari Songsan ada pesawat, tapi mahal sih. nah, itu Taitung itu kan ke pantainya itu kan dekat banget. Jadi tinggal dari Taitung itu, terus habis itu Ini mungkin kan nginep di pantainya. situ ya. Hmm. Ya itu sepanjang pantai itu bagus semua tuh. Apalagi yang agak biru-biru muda itu. Ini tah bukan mana mana nih? Yang agak ke bawah-bawah ini. Nggak kelihatan sih kalau dari sini. Terus kalau misalkan naik motor itu juga bisa nyusurin pantai itu cari yang paling bagus pantainya. Itu bagus banget. Jadi bisa ke sana, tinggal ke Taitungnya. Terus itu juga biasanya tempat-tempat penginapan itu ada sepeda gitu yang Oh, gratis. sepeda bukan Ubek Jadi tapi itu ya. ya bukan juga kayak sepeda kayu gitu doang. Oh, Itu bisa kamu gratis. kamu Enak banget. gratis ya gratis. Enak kan? Sama ini ada balon udara kan di sana ya? Balon udara kan? Oh iya ada balon udara tapi Tapi di mana itu tuh? ada tapi aku nggak tahu itu di mana. Ya, Itu ada jadwalnya. Nanti sebenarnya sih tinggal harus iya ya, budget susah ya. ya Sebenarnya kalau kata itu kalau mau ada duit lebih naik pesawat bisa dari Songsan. Ada TP Taitung langsung kayaknya naik pesawat. Tapi mahal sih. itu sih paling ya. Apalagi ya yang belum. Kalau Kenting itu besok itu apa? Conference ya? Oh ya, ini conference soalnya. Jadi kalau nanti mungkin dia bisa kasih ya, info transportasinya ya. Jadi nanti saya udah pesen tiket tuh naik HSR sampai Choing. Terus nanti dari Choing bisa naik bis. Naik bis Kenting Express nanti bisa bergantung di Kenting sih, di Kentingnya sendiri gitu. Cuman karena saya kan conference di sana ya, jadi mungkin untuk jalan-jalannya nggak banyak gitu. Saya conference itu di hotel ini ya, ini Howat Beach Resort Kenting. Tapi nggak nginep di sini sih karena mahal. Saya mau pesan di situ ya. Masa untuk 2 malam 10.000 NTD? Kurang ajar kan? Berarti nginepnya di Hotel lain. kotanya. Nah, Ah ada iya ya. agak Ada ke atas. namanya hotel saya pesan hotel ini Ibiza Kenting Hotel. Sekitar sini ya mungkin Ibiza Kenting Hotel. Itu Iya, agak dapat 3.300. Nah, itu pastinya juga di Klook nih. Di Klook teman-teman di aplikasi Klook ini.
Klook. Ini sebenarnya saya juga rekomendasi di aplikasi Klook ini ya, karena soalnya nanti voucher hotelnya udah masuk ke sini, voucher hotelnya udah masuk, jadi enak gitu. Itu juga langsung depannya pantai gitu ya? Maksudnya kayak deket banget kan? Nah, dekat pantai kok, Ibiza ya. Cuman saya belum tahu banyak tempat di sana ya, karena kan belum ke sana. Jadi cuma tahu di internet aja gitu. Sama dan di sana juga ada bis sih, tapi bisnya nggak banyak. Ibiza Genting Hotel. Mana ya ini? Apa mungkin ini kayaknya hotel saya deh. Ah ya nih, ini hotel saya ini. Ini view-nya langsung ke pantai sih, kan lumayan jadi ya. Iya, deket pantai. Ya, alhamdulillah syukur lah. Jadi conference bisa sekalian lihat pantai, saya jalan-jalan. Oke, udah jam segini. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang Oh mau ya, tanya mungkin dari Mas Jeffrey atau Mas Benedictus Jonathan, silakan atau kita santai-santai aja kok ini. mana lagi ya? Jeffrey ada yang mau ditanyakan, Mas Jeffrey atau Mas? Gak usah malu-malu. Sudah puas tuh. Yakin udah puas. Coba tanya dong, apa gitu kayak apa mungkin kelemahannya selama di Taiwan kan bisa nanya gitu loh. Kan kita tadi ngomong enak-enak terus dong kebanyakan. Ya kelemahan ada sedikit sih, tapi kita ngomong enak-enak terus. Ya coba deh, apa deh teman. Ya mungkin gak enak ya kalau sama saya karena saya sebagai muslim ya untuk di luar karena kan untuk cari tempat sholat agak susah ya kalau sama jalan-jalan ya kayak contoh waktu ke Kaohsiung atau ke Pingtung atau mungkin ke Yilan itu agak susah nyari tempat sholat. Jadi waktu itu jadi sholatnya harus pintar-pintar nyari waktu lah supaya kita bisa sholat gitu. Mungkin lebih dijamak aja sih karena susah buat nyari sholat gitu. Dan karena kan nggak masjid nggak bakal kan nggak apa bukan nggak emang nggak banyak sih di Taipei sendiri kan masjid cuma 2 ya apalagi di luar Taipei gitu. Jadi ya kalau nggak sholatnya ya kita nyari tempat entah di bis atau enggak mungkin nyari tempat yang terbuka yang sepi gitu. Itu aja sih. Oke deh kalau gitu. Ada tambahan lagi nggak? Mana lagi? Cukup? Cukup ya. Oke, kalau udah cukup kita tutup. Oke, siap. Oke, terima kasih Oke, teman-teman ya. thank you ya, Semoga Yud. bermanfaat. Ya, nanti Video. kita masukin ke YouTube. Oke. Oh ya, sebelumnya udah thank you ya atas partisipasinya di acara Ya, kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat ketika summer nanti bisa memplanningkan mau kemana liburan di ya. Taiwan. Gitu. Apakah itu mau di Pingtung, Kaohsiung, Ya. Taitung, Atau share Taichung, Taipei juga nggak apa-apa kan kalau memang Taipei juga nggak pinginnya apa. berhemat atau Karena pengen malas keluar gitu. karena emang waktu pertama kali nyampe sini tuh aku dulu kayak nyampe sini tahu-tahu libur kan, terus 3 bulan terus kayak ada planning, jadi kayak bingung gitu juga mau ngapain. Dan semester Iya pertama libur. kan aku ya libur kan, jadi aku kan anak spring habis itu tahu-tahu libur 3 bulan dan belum ada research gitu, jadi duh mau ngapain ya bingung, Jadi jadi kayak ngapain nggak dong? itu tidur tidur aja Belajar, nggak nge-gym, nggak nge-gym, nge-gym. ya sama ngejim Jadi makin berotot ya. Bercanda loh. jadi kayak Makin ya berotot. semoga mumpung masih di sini bisa dimanfaatkan dengan baik waktunya. Oke, ya udah Ya betul. Siap. tanpa berpanjang waktu, thank you atas partisipasinya dan sampai ketemu di seri summer activity selanjutnya ya dari saya. Thank you semuanya, bye bye. Thank you, bye-bye. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Close ya. Oke. Oke, saya izin live ya. Malam.